Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sangat penting bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Keputusan yang diambil akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi murid jika murid berada dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara pada sistem Among yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Artinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru dalam mengambil keputusan hendaknya penuh analisis dan pertimbangan. Karena keputusan dan sikap yang diambil oleh seorang guru akan menjadi teladan bagi muridnya. Yang kedua adalah Ingmatio Mangunkarso. Artinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus bisa bekerja sama dengan muridnya. Dengan berjalan bersama dan sejajar, guru diharapkan dapat mempererat hubungannya dengan murid dengan tetap menjaga batasan dan norma kesopanan antara guru dan murid. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Artinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus menjadi motivator bagi murid-muridnya, mampu memberikan dukungan dan semangat agar murid dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Nilai diri dan prinsip pengambilan keputusan. Apabila seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan dan kejujuran yang ada dalam dirinya, maka keputusan yang diambil benar-benar telah melalui pertimbangan yang matang sehingga dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan keputusan tersebut bisa menjadi sebuah keputusan yang tepat dan efektif. Coaching dan pengambilan keputusan. Coaching merupakan salah satu cara untuk menggali fakta-fakta yang terjadi dan potensi yang dimiliki dalam situasi yang dihadapi. Tentu hal ini akan sangat membantu guru dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran. Studi kasus pada masalah moral atau etika pada nilai yang dianut pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sebelum mengetahui langkah-langkah pengambilan keputusan lebih didasarkan pada intuisi dan pertimbangan lingkungan. Pengambilan keputusan yang tepat adalah dengan mulai mengenali paradigma dilema yang terjadi pada suatu kasus. Apakah itu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian menetapkan prinsip yang akan digunakan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau prinsip berbasis rasa peduli, serta melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dimulai dari mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah memilih skala prioritas, yang mana yang lebih dahulu diutamakan, karena dalam dilema etika, semua adalah benar. Yang kedua adalah paradigma berpikir. Yang ketiga adalah adanya perbedaan persepsi. Dan yang keempat adanya nilai dan budaya masyarakat di lingkungan. Pengambilan keputusan dan kemerdekaan belajar murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang aman,
nyaman dan kondusif sehingga mampu mewujudkan murid merdeka belajar. Pengaruh pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran terhadap masa depan murid. Bob Talbot says that teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Guru mengajarkan murid berhitung itu memang baik, namun saat guru mengajarkan murid untuk mengerti apa yang berharga adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang membutuhkan waktu, namun mengajarkan mengerti apa yang berharga membutuhkan pembiasaan, proses, dan keteladanan yang lama sehingga nantinya akan menjadi budaya. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan muridnya di masa yang akan datang. Keputusan yang diambil seorang guru akan menjadi pembelajaran bagi murid-muridnya. Keputusan tersebut dapat menjadi teladan dan motivasi yang dapat mengembangkan potensi murid secara maksimal, dan pada akhirnya dapat memberikan pengalaman yang dapat mempengaruhi cara berpikir mereka kelak. Adapun kesimpulan dari pembelajaran modul materi ini adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran penting dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Dalam mengambil keputusan, terlebih dahulu kita harus mengenali paradigma yang terjadi pada suatu kasus, menentukan prinsip yang akan digunakan, serta melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Koneksi antar materi dengan modul sebelumnya. Sesuai dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, bahwa guru harus mampu mengambil keputusan yang bisa diteladani oleh muridnya, mampu membangkitkan semangat, dan mampu mendorong murid menuju kemerdekaan, kesuksesan, dan kesejahteraan lahir batin. Nilai-nilai guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sangat penting untuk terus diasah dan dikembangkan agar dapat mewujudkan visi sekolah dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional serta melakukan coaching juga sangat mendukung guru untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Pada akhirnya, keputusan tersebut akan dapat mewujudkan murid merdeka belajar dan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 ini. Salam dan bahagia.